action, let's go. 추억 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Sabti Triwayuni akan menjelaskan terkait isi pidato Muhammad Yamid dan Profesor Supomo dalam Risalah BPUPKI. Perlu diketahui, Risalah BPUPKI sendiri merupakan teks naskah persiapan Undang-Undang 1945. Naskah ini memberikan landasan untuk perdebatan antara komunitas sejarah serta untuk merumuskan kembali tuntutan cita-cita bangsa. Dengan konsep kebangsaan Muhammad Yamid dan Profesor Supomo. Keduanya memiliki sedikit perbedaan. Konsep kebangsaan Muhammad Yamid harus menganut asas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia, yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, kesejahteraan rakyat, dan peri kerakyatan. Yang dalam peri kerakyatan tersebut harus ada permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan yang meliputi faham negara Indonesia, pembelaan, dan budi negara. Sedangkan konsep kebangsaan Profesor Supomo dalam pembentukan negara terdapat beberapa faktor dan beberapa syarat, yakni harus adanya daerah atau teritori, kedua harus adanya rakyat, dan yang terakhir harus adanya pemerintah yang berdaulat. Dalam Risalah BPUPKI, Muhammad Yamid dan Profesor Supomo memiliki sedikit perbedaan pandangan terkait kebangsaan dan pembentukan negara Republik Indonesia. Yang pertama, kebangsaan menurut Risalah BPUPKI yang disampaikan Muhammad Yamid, terdapat konsep inti kebangsaan Indonesia. Muhammad Yamid menyampaikan kebangsaan Indonesia harus memiliki asas dan dasar, yakni yang pertama, peri kebangsaan. Muhammad Yamid menjadikan peri kebangsaan menjadi dasar yang pertama dalam kebangsaan negara Indonesia, karena negara yang akan dibentuk adalah suatu negara kebangsaan Indonesia atau suatu nasional dengan peradaban menurut susunan kekeluargaan di atas kebangsaan dan ketuhanan. Dengan peri kebangsaan ini yang bersifat faham, hendak mempersatukan rakyat dalam ikatan yang dilindungi oleh negara. Dan dengan peri kebangsaan, rakyat Indonesia diharapkan memiliki persatuan yang kuat meskipun mereka memiliki perbedaan agama, ras, suku, maupun budaya. Tetapi mereka tetap satu kebangsaan, yakni bangsa Indonesia. Yang kedua, peri kemanusiaan. Muhammad Yamid menjadikan peri kemanusiaan berada di urutan kedua, yang mana bahwa kebangsaan Indonesia ini hendak menyusun masyarakat baru dan dalam suatu negara merdeka, dengan tujuan Indonesia merdeka. Maka usaha kemerdekaan masih menjadi sesuatu yang belum sempurna sebab tujuan negara yang merdeka yakni dengan dasar kemanusiaan yang berupa dasar kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara. Negara kedaulatan itulah yang diinginkan oleh rakyat Indonesia dan hendak memeluk keanggotaan keluarga bangsa-bangsa dengan sepenuhnya. Peri kemanusiaan ini menjadi dasar penting untuk membentuk negara yang mereka inginkan, yakni negara yang merdeka. Sebab kedaulatan rakyat Indonesia yang merdeka adalah berdasarkan peri kemanusiaan yang universal, berisi humanisme dan internasionalisme bagi bangsa Indonesia. Yamid menjadikan peri ketuhanan berada di urutan ketiga. Hal tersebut membuat saya kurang setuju dengan penempatan peri ketuhanan berada di posisi ketiga. Sebab setiap manusia memiliki kepercayaan yang dijadikan dasar, pedoman, maupun arahan dalam kehidupan. Sehingga menurut saya peri ketuhanan harus berada di urutan pertama. Karena mengapa? Kembali lagi kepada Muhammad Yamid terkait dengan peri ketuhanan.
Sebab Indonesia merupakan bangsa yang akan bernegara, ialah bangsa yang beradaban luhur dan beradabannya itu mempunyai Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, maka dengan sendirinya kita insaf bahwa negara kesejahteraan Indonesia yang merdeka itu dengan akan berketuhanan. Yang keempat, peri kesejahteraan. Terkait dengan peri kesejahteraan, Muhammad Yamin memulai dengan dasar agama Islam menjadi agama rakyat Indonesia. Pada bagian ini juga membuat saya kurang setuju, sebab negara Indonesia memiliki masyarakat yang beragam, mulai dari agama, ras, suku, maupun budaya. Jadi, tidak adil bagi agama non-Islam yang negara Indonesia akan dijadikan sebagai negara Islam. Sebagai negara kebangsaan Indonesia, dalam peri kerakyatan ini dibagi terdapat beberapa pembahasan, yakni permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan yang meliputi faham negara Indonesia, pembelaan, dan budi negara. Selanjutnya yang kelima, kesejahteraan rakyat. Muhammad Yamin menjadikan kesejahteraan rakyat berada di posisi terakhir dalam dasar negara. Kesejahteraan rakyat yang mana negara kebangsaan atau negara yang merdeka dapat memberikan kehidupan rakyat atau masyarakat yang sejahtera, baik kehidupan yang aman maupun yang nyaman. Untuk menjaga kesejahteraan rakyat, negara Indonesia menggunakan hukum untuk menegakkan negara yang kita inginkan, meskipun ikatan hukum dapat menyempitkan kehidupan rakyat. Hal tersebut tak akan dapat menjaga kehidupan rakyat agar tetap tertib dan aman. Itu tadi penjelasan dari isi risalah Muhammad Yamin. Selanjutnya, berdasarkan teks Profesor Supomo dalam sidang BPUPKI, terdapat konsep inti kebangsaan dalam pembentukan negara Indonesia. Profesor Supomo terkait konsep inti kebangsaan dan pembentukan negara Republik Indonesia mengatakan bahwa dalam pembentukan negara memiliki syarat mutlak yang harus negara Indonesia miliki, yakni harus memiliki daerah atau wilayah, harus mempunyai rakyat, dan harus ada pemerintahan yang berdaulat. Penjelasannya yakni syarat mutlak pertama harus ada daerah atau wilayah. Harus adanya daerah atau wilayah tersebut menjadi penting, sebab daerah merupakan tempat tinggal rakyat. Negara tidak dapat disebut negara apabila tidak memiliki wilayah atau daerah yang jelas. Wilayah yang menjadi tempat tinggal di mana negara tersebut menjalankan pemerintahannya dan mengatur kehidupan masyarakat. Syarat mutlak kedua, yakni harus adanya rakyat. Di sini rakyat sebagai warga negara. Pada dasarnya, sebagai warga negara yang mempunyai kebangsaan Indonesia, hal ini penting untuk diakui suatu negara. Negara harus memiliki rakyat yang tinggal di wilayah dan mengakui otoritas pemerintahnya. Dengan adanya rakyat, dapat menopang ekonomi, keamanan, dan berbagai aspek kehidupan sosial dalam politik dan bernegara. Syarat mutlak ketiga, harus adanya pemerintahan yang berdaulat. Dengan adanya pemerintahan yang berdaulat, maka negara memiliki otoritas penuh atas wilayahnya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintahan asing. Ini berarti negara Indonesia memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan internal seperti membuat undang-undang, mengatur kebijakan, dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan lainnya tanpa tergantung pada otoritas luar. Konsep inti lainnya dari risalah BPUPKI Profesor Supomo bahwa adanya pembentukan suatu negara, Profesor Supomo mendapati beberapa teori dan beberapa aliran pemikiran, seperti Thomas Hobbes, John Locke, serta filsuf lainnya yang memiliki pandangan terkait pembentukan negara. Dalam membangun negara Indonesia, Profesor Supomo hendaknya menguraikan konsekuensi negara dalam soal-soal berikut. Yang pertama, perhubungan negara dengan agama.
Dalam pembentukan suatu negara, khususnya Indonesia yang memiliki banyak agama atau kepercayaan, hendaknya urusan agama dipisah dengan urusan negara. Dari kutipan tersebut yang disampaikan Profesor Supomo, saya kurang setuju jika urusan agama dipisah dengan urusan negara. Sebab mengapa? Dalam negara terdapat rakyat yang memiliki agama, dan agama dijadikan dasar dan pedoman dalam kehidupan masyarakat. Dalam risalah BPUPKI, Profesor Supomo ingin membentuk negara Indonesia menjadi negara Islam seperti negara Mesir, Irak, Arab, Saudi Arabia. Hal ini menurut saya kurang sesuai meskipun mayoritas di Indonesia yakni agama Islam. Tetapi dalam pembentukan suatu negara harus disesuaikan dengan latar belakang negara Indonesia yang memiliki banyak keragaman, mulai dari agama, budaya, suku, ras, dan sebagainya. Sehingga dalam pembentukan negara Indonesia harus disesuaikan dengan keadaan maupun latar belakang dari rakyat tersebut. Selanjutnya, terkait dengan perbedaan antara risalah BPUPKI, Muhammad Yamin, dan Profesor Supomo. Yang pertama, terkait asas dan kebangsaan. Muhammad Yamin dan Profesor Supomo memiliki perbedaan terkait asas dan dasar kebangsaan dalam pembentukan negara. Muhammad Yamin memiliki asas dan dasar terkait dengan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, kesejahteraan rakyat, dan peri kerakyatan yang di dalamnya terdapat permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan yang meliputi faham negara Indonesia, pembelaan, dan budi negara. Sedangkan Profesor Supomo lebih terhadap pembentukan negara dengan dasar syarat yang harus ada daerah atau wilayah, atau biasanya disebut dengan teritori, harus adanya rakyat, dan harus ada pemerintahan yang berdaulat. Keduanya memiliki persamaan terhadap agama Islam yang dijadikan agama dasar dalam pembentukan negara. Yang kedua, terkait hubungan agama dan kebangsaan. Muhammad Yamin dan Profesor Supomo terkait hubungan agama dan kebangsaan memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya, mereka sama-sama menggunakan agama Islam menjadikan agama yang digunakan sebagai dasar pembentukan negara. Perbedaannya, Muhammad Yamin menjadikan agama Islam sebagai dasar pembentukan negara. Muhammad Yamin menjadikan dasar agama Islam sebagai pembentukan negara dan menyusun asas dan dasar negara yang mana kitab Al-Quran dijadikan pedomannya. Sedangkan Profesor Supomo ingin membentuk negara Indonesia menjadi negara Islam, yang artinya jika Indonesia menjadi negara Islam, maka secara otomatis kepercayaan lainnya seperti non-Islam akan perlahan hilang, dan agama Islam menjadi agama tunggal dalam negara Indonesia. Profesor Supomo juga mengatakan terkait negara tidak bisa dipisah-pisahkan dari agama, sebab sebelumnya adanya hukum dan dalam suatu negara rakyat mempunyai kepercayaan atau agama yang dijadikan pedoman arahan dalam hidup. Jika urusan agama dan negara itu dipisah, maka rakyat dalam melaksanakan urusan agama dan urusan negara akan terjadi bentrokan, sehingga rakyat mengalami kesulitan untuk mengikuti urusan agama atau urusan negara. Selanjutnya, pada bagian ketiga, terkait faham ideal bangsa Indonesia. Terkait faham ideal bangsa negara Indonesia, Muhammad Yamin menggandeng pemikiran Plato, Aristoteles, maupun Thomas More. Dengan negara rakyat Indonesia lepas dari syarat karena dalam asas dan tujuannya bertentangan dengan keterangan-keterangan terkait dasar dengan sifat yang dijadikan syarat mutlak. Negara Indonesia menolak paham federalisme, feodalisme, monarki, liberalisme, autokrasi, dan birokrasi, serta demokrasi barat. Dalam risalah BPUPKI, Muhammad Yamin secara dasar penjajahan dan secara sisa-sisa berasal dari zaman penjajahan Portugis, Inggris, Amerika, dan Belanda ditolak. Dengan menolak keenam paham tersebut, maka rakyat Indonesia mewujudkan paham-paham sebagai berikut.
Yang pertama, negara Indonesia tidak terpecah belah. Yang kedua, negara mempunyai satu kedaulatan. Yang ketiga, dalam pembentukan kepala negara, daerah lainnya dipilih oleh rakyat. Yang keempat, melakukan permusyawaratan. Serta yang kelima, negara Indonesia menjalankan desentralisasi dan dekonsentrasi dan tidak mengenal federalisme atau penjajahan negara. Sedangkan Profesor Supomo mengenai paham ideal bangsa Indonesia harus memenuhi syarat mutlak dalam pembentukan suatu negara, yakni wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Selain dalam pembentukan negara, Profesor Supomo juga menggandeng pemikiran filsuf seperti Thomas Hobbes, John Locke, Jean Rousseau, maupun Herbert Spencer. Pada bagian terakhir ini, apa pendapat keduanya tentang republik? Pendapat Muhammad Yamin dan Profesor Supomo terkait republik yang diinginkan untuk Indonesia. Jadi, pendapat beliau terkait republik ingin membangun republik ini yang diinginkan oleh rakyat Indonesia, bahwa bangsa Indonesia harus memiliki negara republik yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat. Konsep kedaulatan sepenuhnya adalah tata pemerintahan dan kebijakan dalam negara. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.